Shalom. Saudara, saya berdoa supaya hari-hari ini kita menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Amin. Saudara, saya merasa bahwa ini adalah akhir daripada akhir zaman. Dan Tuhan sangat ingin mewariskan segala sesuatu. Saudara, waktunya sudah sangat singkat. Saudara, dan dia ingin saudara tidak hanya mendengar, tapi Tuhan ingin saudara menikmati. Terima kasih buat setiap saudara yang terus bergerak. Sekali lagi ingatkan diri saudara, kita tidak punya banyak waktu. Saudara bilang satu dengan yang lain, kita tidak punya banyak waktu. Kita tidak punya banyak waktu. Saudara, mari kita menikmati, kita mengambil, kita menuai, kita mewarisi saudara apapun yang Tuhan sediakan. Pagi hari ini saya mau kita belajar sampai kita menikmati. Oke? Saudara, yang pertama saudara, menikmati janji Tuhan. Saudara, menikmati janji Tuhan. Kejadian 26 ayat 4 dan 5. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengar firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Saudara, kita ini keturunan Abraham. Bahkan kita keturunan Yesus Kristus. Amin. Maka saudara, bagian kita adalah yang pertama saudara, seluruh negeri ini. Seluruh Indonesia, seluruh dunia, seluruh negeri ini. Itu bagian kita. Ini belum bangun nih. Coba bilang, Sumatera, saudara, Jawa, apapun katakan itu punya saya. Seluruh negeri ini. Seluruh negeri ini. Saudara, itu punya saya. Itu punya bapak saya. Itu punya keturunan Abraham, keturunan Yesus Kristus. Seluruh negeri ini. Saudara, dan sekali lagi yang kedua, seluruh negeri, semua bangsa bahkan di bumi. Tolong keluarkan ayatnya, jangan muka saya. Saudara. Nah, saudara, semua bangsa, saudara bilang. Saudara bayangkan semua bangsa di bumi mendapat berkat. Saudara. Mendapat berkat. Jadi saudara, yang mendapat berkat itu tidak orang Kristen loh. Tapi siapa saudara? Semua bangsa. Yang dapat berkat itu enggak cuma yang di Arab yang kaya sama minyak. Tapi siapa saudara? Semua bangsa. Saudara, kita berdoa supaya saudara menangkap ini. Dan saya berdoa supaya saudara tahu is mine. Ya, is mine. Dan saudara mulai bagaimana untuk menjadi orang yang menikmati janji itu. Saudara, yang pertama, saudara, ini janji secara rohani. Ya, saudara, kalau saudara ingin mewarisi seseorang dalam segala aspek, saudara. Yang pertama, saudara, waktu itu sudah dibahas sedikit sama Joshua. Saya berkata saudara harus menghormati, menghargai dan mencintai. Saudara, kalau saudara tidak menghormati, ya, saudara atau saudara tidak menghargai apapun yang ada pada saya. Saudara dan saudara tidak bahkan mengejar, saudara tidak mempelajari, dan saudara tidak menginginkan, saudara tidak akan dapat. Begitu di hati aja ini berkata begini, yaitu Bu Iin, itu sudah memutus aliran berkat. Kalau saudara berkata begini, saya nggak bisa kayak dia, itu sudah memutus. Kalau saudara berkata, saya siapa? Saya dari keluarga yang bukan Kristen, itu sudah memutus. Saya beda sifat, itu sudah memutus. Tapi kalau saudara berkata, saya anak rohaninya. Saudara berkata, saya mau yang semua yang dia punya. Saudara harus mempelajari. Saudara, ada banyak orang kenal saya aja enggak, saudara. Artinya begini, saudara bertahun-tahun di sini. Tetapi pada waktu saudara memberikan sesuatu. Misalnya nih, beliin baju aja
Saudara, bukan selera saya. Saya masih ingat saudara, ulang tahun saya keberapa. Waktu itu Joshua belum menikah, Stephen belum menikah, belum pergi. Saudara, orang banyak sekali kasih hadiah saya ulang tahun. Saudara, kami buka sama-sama di ruang tamu, saya masih ingat. Saudara, dan dari sekian banyak, kurang lebih mungkin ada sekitar 30 hadiah. Saudara, itu yang saya suka cuma 1 atau 2. Saudara, begitu dibuka, saudara ada spekuk misalnya gitu ya. Joshua bilang begini, pasti dibagi-bagi, disingkirin. Saudara, kemudian ada lagi, bahkan ada yang ngasih sepatu. Saudara, kata Joshua, dibagi ke orang lain. Saudara, ada lagi yang ngasih, saudara. Saudara, dia ngasih apa, saudara ya? Dia ngasih taplak meja. Sampai Joshua sama Stephen ketawa. Stephen bilang, dia gak tahu mah, kita gak punya meja makan. Ya saudara, saya cuma punya meja di dapur saudara. Tapi gak ada meja makan gitu saudara. Dia bilang, bahkan dia gak pernah tahu kita gak punya meja makan mah. Ya, saudara, ada lagi yang ngasih. Saudara, mereka ngasih saudara ya, semua yang saya gak suka. Saudara, ada yang ngasih tas anyaman. Bagus sih. Tapi anak saya langsung bilang gini, kasih orang. Saudara ya, karena dia tahu saya gak akan pakai tas anyaman dengan genit itu saudara ya. Saudara, gak akan saudara. Saudara, dan mereka ngasih mungkin 30 hadiah. Cuma 1-2 yang saya suka. Karena apa? Kenal. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah ngetes beberapa orang yang berkata, Bu, saya minta didoakan. Dan saya bilang begini, tulis 5 poin inti pelajaran saya. Apa yang selalu saya serukan. Saudara, pada waktu saya minta seperti itu 5 aja, gak banyak-banyak. Saudara, mereka bisa bilang begini, kerendahan hati. Saya bilang, kapan saya khotbah kerendahan hati? Saudara, mungkin saya pernah khotbah, tapi bukan itu intinya. Saudara, ada lagi yang menulis saudara. Ya, dari 5 saudara. Saudara, mereka menulis peperangan rohani. Saya mungkin melakukan peperangan rohani, tapi itu bukan inti. Sekali lagi, saya dapati bahwa orang bisa di saya, bersama-sama saya 20 tahun. Dan mereka tidak pernah kenal. Tidak pernah tahu. Tidak pernah menghargai. Saudara, ada begitu banyak orang tidak bisa menikmati. Mereka berkata, ini ada suara saudara ya. Masuk Mahanaim itu tambah miskin. Siapa bilang? Ya, saudara, Ibu Iren meletakkan semuanya. Masuk Mahanaim dapat rumah di Regency. Ibu Deborah saudara meletakkan semuanya. Saudara belum tahu sih gerejanya. Rumahnya tuh gak satu saudara. Saudara, Ibu Ruth itu tidak diterima di banyak tempat. Saudara, dan hari ini mobilnya gak kehitung saudara. Belum motornya. Saudara, ada begitu banyak orang yang diberkati. Tapi ada mereka yang memandang saudara dengan salah. Karena mereka benar-benar tidak menghargai. Tidak menghormati. Tidak mengingini. Tidak mempelajari. Hari ini, kalau saudara mengingini, menghargai. Seberapa saudara berkata Tuhan, minimal 2 kali lipat puiin. Baru saya mewarisi. Saudara, minimal. Saudara, dan hari itu saya terapkan itu buat anak-anak saya. Saudara, dan buat saya, mereka melakukan, mereka mengejar. Saudara, saya selalu berkata sama dia, kalau kamu mau warisi minimal sama atau lebih. Gak bisa enggak. Saudara, dan mereka menyelesaikan S2 mereka. Saudara, semua lebih cepat dari saya. Saya menyelesaikan S2 saya umur 26. Saudara, dan Joshua, Stephen semuanya di bawah usia itu. Saudara, mereka menyelesaikan usia 22, 23.
Saudara saya berkata, kamu minimal punya pendapatan di usia 20, 23, 20 juta. Saudara, dan mereka lebih dari itu. Saudara, selalu saudara, mereka yang menangkap, mengingini, mewarisi, mempelajari, mereka akan melakukan lebih. Di Mahanaim ada puluhan, ratusan orang yang menangkap lebih. Dan mereka bisa, saudara, untuk meneruskan dan mengembangkan. Saya kemarin coba tanya, apa yang sudah didapati provinsi? Dan yang lebih ajaib ternyata begitu banyak orang berkata, saya sudah dapat 20 hektar, saya sudah dapat 30 hektar. Saudara, saya ditawari 600 hektar. Saudara, rupanya, saudara, mereka mewarisi yang namanya favor of God and man. Saudara, dan semua diberikan. Tapi berapa banyak sekali lagi, saudara, sekali lagi menghormati, menghargai, mempelajari, menginginkan, saudara, dan melakukan. Sehingga saudara mewarisi. Itu mewarisi manusia, itu mewarisi yang rohani. Sekarang kita bicara mewarisi negeri. Saudara, hari ini saya mau berkata, coba tangkap di otakmu bahwa saudara itu menerima sebuah warisan, yaitu Indonesia. Amin. Setidaknya pilih satu provinsi. Saudara, dan mulailah mengembangkan. Saudara, saya melihat di TV, saudara ya. Dan saya melihat tentang warisan, saudara. Dan saya melihat begitu ajaibnya, saudara. Saudara, mereka yang bisa menghargai apapun warisan. Saudara, ada seseorang, saudara, dia cuma menerima warisan. Itu satu kotak kecil. Saudara, dan dia menerima warisan apa? Saudara bikin putu, saudara, kue putu, tapi punyanya Taiwan, nggak tahulah rasanya kayak apa. Saudara, putu, menurut saya sih rasanya mirip sama putu di Indonesia. Karena dalamnya juga, saudara, dalamnya juga gula merah, luarnya juga tepung, begitulah. Saudara, dan itu dia cuma mewarisi itu dari ibunya. Satu kotak. Saudara, dan dia bilang, pada waktu saya menerimanya, saya menyembah ibu saya. Dan saya berkata, terima kasih. Sekarang di tangan saya, dia bilang, kalau tidak menjadi 10 kali lebih besar, maka berarti saya anak yang tidak berbudi, tidak bertanggung jawab, dan tidak tahu diri. Saudara, dia sembah ibunya. Saudara, maksud saya menghormati, sujud ya. Dan dia berkata blessing. Ini orang Buddha saudara. Bukan orang Kristen. Saudara, dia bilang blessing saya. Saya sudah pelajari detail. Dia berkata sampai saya pegang tepung aja, saya tahu ini tepung bagus atau tidak. Saudara, karena mewarisi, saudara, itu harus detail. Ada banyak orang mewarisi global sehingga engkau berbuat sangat banyak kesalahan. Karena itu kalau engkau pergi ke provinsi, saya berharap saudara detail, berdoa, lihat, hargai. Dan saudara akan menemukan kekayaan yang luar biasa. Saudara, dan pada waktu di tangan dia mulai eksperimen, saudara. Saudara, dia mulai jual, saudara, lewat online. Saudara, dia mulai bentuk, saudara, di mana bisa masuk kulkas dan kemudian tinggal di microwave. Saudara, singkat cerita, hari ini, saudara, dia benar-benar punya 10 online. Saudara, di seluruh Taiwan. Saudara, dia benar-benar sukses. Dia beliin mamanya rumah besar, beliin mobil. Saudara, dan dia berkata, setidaknya aku sudah jadi anak yang berguna, bukan anak yang kurang ajar. Saya berharap saudara ini ngerti. Saudara, ada satu lagi. Saudara, dia mewarisi sama. Saudara, yang ini dia mewarisi, saudara, cuma tanah 1 hektar. Cuma tanah 1 hektar.
Saudara, isinya apa? Tanaman anggur. Tanaman anggur. Saudara, dan bertahun-tahun, saudara, keluarganya itu ngepas. Jualan anggur ala kadarnya, saudara. Ya, buat saudara, buat orang-orang sekitar situ dijual. Saudara, dan ngepas, saudara. Saudara, dan kemudian pada waktu itu wariskan ke dia. Saudara, ini bule, yang ini bule, saudara, di Australia. Saudara, dia berkata, Mama, sekarang sudah di tanganku. Tidak akan aku pernah jual. Tidak akan pernah, ya, aku biarkan kebun anggur ini mati dan menua. Tetapi percayalah, berkati saya bahwa ini akan mendunia. Saudara, papanya sampai ketawa, saudara. Bayangin, pada waktu anak ini berkata ini akan mendunia. Saudara, papa mamanya ketawa dan ngomong begini, Nak, kamu bahkan boleh kerja yang lain loh. Karena ini gak pernah mencukupi hidup kita. Jadi kamu boleh kerja yang lain. Ya, dan kemudian ini buat tambahan aja. Buat hobi aja. Buat minuman kita-kita aja. Saudara, dan anaknya berkata, enggak. Aku akan curahkan semuanya. Karena aku tahu dia bilang. Warisan itu sangat berarti. Bule loh, saudara. Saudara, bule. Saudara, dan kemudian saudara, akarnya, pohonnya, semuanya itu. Saudara, dia bawa ke tempat wine terbaik. Jadi dia ikut, saudara, perlombaan wine terbaik, saudara. Saudara, dan dia juga, saudara, dia buat cara bikin wine yang kuno itu. Saudara, ternyata saya juga baru tahu, saudara. Di seluruh dunia ini ada yang namanya lomba atau ada yang namanya penilaian, saudara. Dari kopi terbaik, wine terbaik, saudara, dari yang namanya, saudara ya, sayur-sayuran atau apa itu ada ternyata, dan itu internasional dan itu sah, saudara, akan mendapat sertifikat dunia dan itu ditentukan harganya, saudara. Saudara, dan dia buat yang terbaik, dia ikutin dari satu satu pameran ke satu pameran, dari satu penilaian ke satu penilaian. Tahu enggak, saudara, ujungnya dia adalah kelas dari nomor 1 wine terbaik di dunia. Jadi wine terbaik di dunia itu tidak cuma 1 biji ya. Saudara, ada kelasnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu, saudara ya. Saudara, dia masuk kelas 1. Dan 1 botol, saudara. Dari yang dulunya dijual, saudara, mungkin sekitar $30. Mendadak 1 botol harganya $500. Saudara, dan itu ajaib banget. Apalagi ternyata papanya itu punya hobi, saudara, untuk menyimpan wine dari tahun ke tahun. Jadi pada waktu dibongkar gudangnya, saudara, ada wine yang usianya sudah mencapai 30 tahun. Ada wine yang usianya mencapai, saudara, lebih dari 30 tahun. Saudara, dan itu harganya bisa 1 botol, saudara. Ya, itu bisa 200 juta. Saudara bisa bayangkan. Saudara, dan dia berkata, saudara, itu kejadian sungguh. Dan anak ini berkata, kamu tidak akan pernah tahu berapa besar value dari warisan kalau engkau tidak sungguh-sungguh menggalinya, mempelajarinya, melihatnya, mengelolanya, mengerjakan dengan cinta. Saudara, statement itu membuat saya seperti disambar. Saudara, pada waktu dia mendapat klaim, saudara, bahwa itu nomor 1. Saudara, dan pada waktu saudara, dia melihat, saudara ya, semua wine setelah mendapat penghargaan itu, saudara, dia jual, saudara. Dan itu benar-benar, saudara, dia bilang, saya bikin besar pabrik dari lelang wine
yang bertahun-tahun. Saudara, dia memperbesar anggurnya, ladang anggurnya. Sekali lagi, seperti kata-katanya menggema. Saudara, seperti Tuhan bilang sama saya, nah, kamu tidak tahu seberapa besar berharganya warisan yang kuberikan buat engkau. Kau tidak tahu Indonesia seberapa kayanya. Engkau tidak tahu seberapa kayanya Papua. Dan seperti Tuhan bilang, please kembangkan, please kelola, please selidiki, please cintai dengan benar. Maka itu akan menjadi sangat ajaib. Sangat ajaib. Saudara, dan pada waktu dia bisa membuat anggur itu mendunia, saudara. Saudara, dia datang ke ibunya. Sayang, ayahnya sudah meninggal, saudara. Dan dengan aliran air mata, saudara, dia peluk ibunya sampai dia bawa putar. Dia bilang gini, mama, akhirnya aku berhasil membuat papa bahagia. Bahwa warisannya jatuh di tangan yang benar, bukan di tangan yang salah. Saudara, hari ini bisakah Tuhan tersenyum karena warisan itu jatuh di tangan yang benar? Atau haruskah Tuhan berduka bahwa sampai kedatangannya yang kedua kali, apapun yang disimpan buat kita tidak pernah kita kembangkan. Apa yang dia simpan, saudara, buat setiap saudara. Saudara lahir di mana, itu kekayaan yang Tuhan simpan di situ. Mungkin Tuhan simpan dan Tuhan berikan seluruh tanah Karo. Tuhan simpan dan Tuhan berikan Mentawai. Tuhan berikan, saudara, buat saudara Padang. Dan betapa Tuhan akan menangis kalau sampai dia datang, Padang rusak, dihabisi bencana. Semua saudara, mungkin kekayaan di Padang, mungkin ada emas, mungkin ada batu bara, tidak pernah tergali. Saudara, dan mereka semua menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan. Betapa lukanya hatinya. Hari ini, jangan anggap tugas provinsi sebagai sebuah beban. Karena kalau saudara menganggap tugas provinsi sebagai sebuah beban, maka saudara tidak akan pernah menemukan harta di baliknya. Tapi kalau saudara tugas provinsi buat saudara adalah sebuah warisan cinta, dan saudara mengelola dengan cinta, maka saudara akan melihat betapa kayanya yang Tuhan berikan buat hidupmu. Saudara, kita teruskan. Saudara, yang kedua, Mazmur 27 ayat 4 dan 5. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Berbahagialah orang yang kau pilih dan kau panggil untuk tinggal di rumahmu. Kami akan dipuaskan dengan segala yang baik di rumahmu, kediamanmu yang suci. Saudara, yang kedua adalah mewarisi dan menikmati setiap kali saudara berbakti. Setiap kali saudara tinggal di rumah Tuhan. Setiap kali saudara masuk dalam persekutuan. Saudara, saya ini setiap kali ke Bandung,
Ya, setiap kali ke Bandung saudara. Dulu waktu ayah dan ibu saya masih hidup maupun sampai sekarang. Begitu saya sampai saudara ke rumahnya, pasti tersedia semua hidangan macam-macam khas Bandung. Ditambah dengan semua makanan yang cuma mama saya yang bisa bikin. Saudara, mulai dari babi kecap yang dimanapun di seluruh dunia tidak ada yang seenak mami saya. Saudara, kemudian ada kentang lapis yang seluruh dunia nggak ada yang seenak mami saya. Saudara, kemudian ada saudara husaran sela yang orang lain juga nggak bisa buat seperti mami saya buat. Saudara, saya pokoknya kagum banget saudara. Kalau orang lain bikin husaran sela, apalagi kalau Ibu Ruth mungkin pelit saudara. Tapi kalau mama saya bikin husaran sela cuma 1 mangkok saudara ya. Maka itu pakai telur 10 saudara. Saudara, dan wah pokoknya mantap banget lah saudara. Saudara, enak banget saudara. Sekali lagi saudara, saya sangat menikmati. Saya sangat menikmati. Tapi ada lagi yang saya suka saudara. Kalau saya tinggal di sana, adalah cerita ayah saya. Setiap kali saya masuk ke rumah, dari sejak saya kecil sampai saya dewasa, saudara, saya akan duduk dan ayah saya akan bercerita semua pengalaman rohani yang sangat dalam. Saudara, dia akan mulai bilang, tadi malam saya ketemu Tuhan, tadi pagi saya dapat firman ini. Saudara, tapi yang aneh, saya ini nanya begini sama ayah saya, Pak, Papa itu cerita seperti ini sama siapa? Saudara tahu dia bilang apa? Kenapa ya? Sama yang lain saya nggak pernah keluar. Hanya kalau kamu dan Agung yang datang. Semua dari hati saya. Kita bisa bahas sampai kedalaman. Yang luar biasa. Tapi kenapa? Kalau sama yang lain saya nggak keluar. Saudara, kami senyum-senyum aja. Tapi hari ini saya mau berkata, sering kali nih ya, saya ketemu seseorang. Saudara, dan apa yang di hati saudara, itu bisa membuat keluar yang dari saya. Atau menghentikan yang dari saya. Saudara, seringkali saya begitu banyak ingin cerita. Kekayaan yang ajaib. Tetapi wajahnya capek. Saya akan memilih pulang. Saudara, atau wajahnya cuma pengen didoain. Saudara, atau wajahnya adalah wajah gak ngerti. Saudara, gak mungkin profesor suruh cerita tentang saudara ya, fusi dengan saya. Pada waktu mungkin profesor bilang, tahu gak fusi itu penting sekali buat kehidupan. Terus saya bengong, fusi itu apa? Males dia. Males. Dia akan berkata, udah deh, kita cerita yang lain aja deh. Hari ini, berapa banyak di rumah Tuhan, engkau bisa sedot yang terbaik. Saudara, salah satu yang sering ke rumah dan kemudian membongkar lemari saya adalah Joshua. Joshua itu kalau sampai ke rumah saya, sampai hari ini, terus dia akan buka lemari-lemari saya, saudara. Kalau dulu Bu Nita, sekarang gak tahu dia gak pernah punya kebiasaan itu. Kalau dulu saudara dia sampai rumah saya, saudara dulu, saudara waktu dia masih punya banyak waktu, dia akan bongkar semua lemari es. Saudara, dan dia bilang, Bu, saya bersihin lemari es ya. Saudara, dan sementara semua yang masih bisa dipakai, saya bawa. Saudara, kemudian Bu Nita dulu suka bongkar-bongkar lemari dan bilang, Bu, saya beresin ya. Nanti dia tanya, yang ini boleh? Boleh. Ini boleh? Boleh. Bagiin aja. Bawa semuanya. Saudara, dia bisa bawa pulang, saudara, beberapa tas, beberapa baju, dan apa saja. Saudara, Joshua sama. Saudara, setiap kali datang, dia bilang ini, Mah, aku lihat lemari ya. Terus begitu lihat lemari dia bilang, ada wine.
Ya, dia lihat sabun, apa aja lah saudara ya. Ada anduk baru, apa aja saudara. Dan kemudian dia bawa pulang. Saudara, why? Karena dia menikmati di dalam rumah Tuhan. Hari ini saya mau berkata, Tuhan punya rumah di sini. Saudara, dan kalau saudara bisa datang dan menyentuh hatinya, saudara di sini saudara akan terima kesembuhan, terima wahyu, terima pengajaran, terima keintiman, terima berkat, terima apa saja. Tapi berapa banyak saudara datang ke sini seperti tamu, duduk sebentar, bahkan mungkin seperti Gojek, GoFood yang cuma di pinggir ini, masuk pun tidak. Saudara, mungkin saya ratusan kali ketemu GoFood, Gojek, Gosen. Dan mereka berdiri di depan rumah saya. Bahkan yang ajaib, mereka tahu WA, nomor WA saya. Bu, saya sudah di depan pintu. Gak tahu siapa yang kurang ajar memberikan. Saudara ya. Saudara, dan dia fotoin rumah saya, jepret. Ya, sudah di depan pintu. Dia fotoin barangnya, jepret. Saudara ya, saya taruh misalnya di pagar. Saudara ya, saudara. Tapi apakah dia punya hubungan? Enggak. Dia ambil dan menikmati sesuatu dari saya atau rumah saya? Enggak. Saudara, kenapa enggak? Karena dia memang tidak pernah, saudara, menghendaki, mengingini dan berpikir punya hak untuk itu. Tapi saya berkata, saudara semua punya hak. Amin. Tapi seberapa saudara di rumah Tuhan, saudara menikmati. Hari itu ada seseorang, saudara. Saudara, dia datang ke rumah Tuhan itu dengan sakit semuanya. Saudara, dia komplikasi. Saudara punya autoimun. Dan dia punya banyak penyakit lah saudara. Saudara, dan dia berkata begini sama saya, Bu, saya untuk naik ke lantai 5 itu benar-benar membutuhkan ya, yang namanya pengorbanan. Tapi saya bilang begini, ya kalau begitu nggak usah lah, nanti saya doain aja lewat telepon. Saudara, dan orang ini menjawab dengan sangat ajaib. Tapi saya tidak akan mau kehilangan satu hari di rumah Tuhan. Karena buat saya ada di rumah Tuhan, saya akan dapat segalanya. Saudara, dan saya tidak tahu dia duduk di mana. Saudara, dan bahkan saya nggak sempat mendoakan. Saudara, selesai kebaktian dia tulis, Bu, sudah nggak usah doain saya. Tadi selama kebaktian saya nangis. Saya dilanda Tuhan, tubuh saya hangat. Dan saya pulang menjadi sembuh. Terlalu banyak saudara yang tersedia di rumah Tuhan. Terlalu banyak. Saudara, berkat jasmani juga. Saudara, apalagi yang namanya saudara ilmu. Saya belajar semuanya di rumah Tuhan. Saudara, dari kecil saya memilih rumah Tuhan daripada acara yang lain. Saudara, saya masih ingat pada waktu saya di Bandung, setiap kali Sabtu, saudara, itu selalu acara ulang tahun. Setiap kali Sabtu itu pesta sekolah. Setiap kali Sabtu itu selalu acara dugem, acara apapun, perpisahan, acara apapun. Saudara, dan saya selalu berkata sama teman saya, karena persekutuan di rumah saya, di rumah Pak Yusak itu Sabtu malam, mulai jam 5 sore. Tapi buat anak-anak jam 3 sore. Jadi saya sudah Sabtu itu pokoknya sepanjang hari, saudara. Pulang sekolah, kemudian saya mulai pegang, saudara, persekutuan anak-anak dan persekutuan dewasa. Saudara, dan saya bilang, acara apapun, asal enggak Sabtu saya masih bisa ikuti. Tapi kalau hari Sabtu saya akan memilih di rumah Tuhan. Saudara, dan teman-teman saya bilang begini, saudara, ini dulu.
lu gak dapat jodoh nanti. Ya, lu gak bisa nikmatin hidup nanti. Ya tahu gak, itu ulang tahun ya. Makan di hotel ini, makan di hotel itu. Saudara, saudara ada banyaklah tawaran, ada banyak yang menggiurkan. Tapi saya mau cuma sekedar berkata di rumah Tuhan tetap lebih ajaib. Saudara, saya memutuskan dan itu komitmen saya, bukan karena orang tua saya melarang. Saya berkata ini komitmen saya. Saya akan memilih rumah Tuhan apapun harganya. Karena itu kalau saya tidak pelayanan di luar kota, saya nggak pernah satu kali pun saudara tidak datang dalam kebaktian. Saudara, kaki saya pernah bengkak, saya seret kok tetap kebaktian. Saya operasi saudara. Saya pulang kok saudara. Saya datang kebaktian. Saudara, apa sih ya yang bisa menghalangi saya? Saya baru pulang dari Lampung. Saudara, sampai sini jam 4 pagi. Saya datang kok kebaktian. Saudara, tidak ada yang bisa menghalangi saya kebaktian. Kecuali memang saya ada tugas di luar kota. Karena buat saya ini rumah Tuhan. Dan saya mau bersaksi sama saudara. Ini dulu loh, bukan sekarang. Apalagi sekarang saya dapat semuanya. Saudara, saya dulu bukan siapa-siapa. Saya bukan WL, saya bukan pemain keyboard. Saya bukan saudara khotbah. Saya cuma anak yang duduk saudara di dalam kebaktian. Seperti saudara. Dari usia saya usia 5 tahun. Saudara sampai saya dewasa. Saya cuma duduk. Saya cuma duduk. Dan teman-teman saya mencoba berkata, lu gak ada yang naksir, gak ada yang mau nanti. Saya mau bilang ya, ini guyon tapi kenyataan. Saudara, yang naksir saya 10 kali lebih banyak dari mereka yang dugem. Saudara, mereka berkata, saudara, kamu gak bisa menikmati kalau kamu tidak pergi bermain. Saudara, semua yang mereka masuki restoran-restoran yang termahal. Saudara, Tuhan berikan restoran yang lebih mahal, yang lebih keren, yang ujungnya saya nikmati dan saya ada di VIP room. Mereka cuma makan 1-2, saya makan di VIP room. Saudara, mereka berkata, kamu tidak akan punya teman, kamu tidak bisa lihat-lihat. Saudara, di dalam kebaktian, ya, ini dulu loh, ini berkat dulu cuma duduk, apalagi berkat sekarang. Saudara, di dalam kebaktian itu, saudara, di tempat saya itu dari saudara mahasiswa sampai orang kaya, sampai tante-tante komplit. Jadi ujungnya apa? Saudara, pelajaran matematika saya tanya mahasiswa matematika. Pelajaran fisika saya tanya mahasiswa fisika. Saudara, saya juara. Belum lagi de tante, saudara. Lihat saya, Tuhan ingatkan. Beliin cepit, beliin baju, beliin sepatu, saudara ya. Ini de tante, saudara. Kekuatan dari de tantes. Saudara, belum lagi the om. Saudara, saya cuma duduk loh. Kalau engkau di rumah Tuhan, loh kita ini kan semua saudara toh. Ada tante, ada om, ada kakak, betul kan? Saudara, dan kalau engkau menyenangkan Tuhan, saudara, omnya punya dompet tebel, ingat muka saudara, percayalah. Saya itu dulu cuma duduk loh. Nanti saudara, omnya mau pulang panggil gini. Sini. Saya bilang, kenapa om? Tuhan itu loh sayang kamu. Masa ya om itu terus diingetin. Kasih berkat buat kamu. Keluarlah dompetnya. Itu nih buat kamu. Saudara, saya di usia 17. Saya sudah punya uang. Itu zaman saudara. Mobil yang lumayan oke lah. Jimny. Saudara, itu 7 juta. Saudara, itu kalau sekarang 70 juta mungkin. Saudara, dan saya umur 15. Saudara, pada waktu saya pengen mobil itu. Papa saya dengan jelas bilang begini, nggak akan saya beliin, belum cukup umur. Saya cuma bilang begini, Tuhan, itu mobil keren. Itu mobil Jeep pertama kali muncul, keren banget, warna putih. Saudara ya, dan pokoknya keren lah. Saudara, dulu ya, buat hitungan dulu. Dan papa saya bilang, gak akan saya beliin.
Saya cuma bilang begini, Tuhan saya percaya. Saya cuma mau praktek iman. Saudara, dan setiap kali ada mobil itu di jalan, kami bertiga, saya, Pak Daniel, Pak Samuel teriak begini. Dalam nama Yesus jadi milik saya. Saudara, kalau ke mall, mata kita langsung lihat. Begitu di mobil parkiran, ada mobil itu kami kelilingi 3 kali. Kadang-kadang 7 kali, pindah dalam nama Yesus. Saudara, kami ambil potretnya. Ya, karena hari itu saya baru baca bukunya Yonggi Cho yang judulnya Dimensi Keempat. Saudara, dan itu bicara tentang iman itu harus melihat. Saudara, kami ambil saudara gambarnya itu kami taruh di kamar kami. Kami tumpang tangan. Saudara, sejak hari itu ya 1 tahun kami beriman. Orang gak berhenti. Setiap kali ketemu saya, ketemu adik saya, ketemu sebelah. Tuhan ngomong, saya harus kasih berkat. Tuhan ngomong, saya harus kasih berkat. Saudara, sampai uangnya genap 7 juta. Saudara, dan saya bilang sama papa saya, Pak, 7 juta. Papa saya gak bisa apa-apa, ayo kita cari mobil. Dan ujungnya kami punya mobil, SIM pun belum punya. Saya mau bilang saudara, ini di rumah Tuhan. Ini di rumah Tuhan. Ada banyak orang datang di sini dan engkau cuma berpikir, saya cuma duduk, siapa yang ingat saya? Tuhan lihat engkau. Caramu mendengar, caramu berjanji, caramu berdoa. Saudara, hari itu adik saya Pak Samuel hari itu saudara. Oh, itu salah satu, saya tuh bingung sebenarnya sama dia. Saudara, itu sebenarnya 5 kali lebih keren dari saya. Saudara, umur 13 tahun saudara, dia sudah mimpin pujian. Sekali lagi Tuhan merekayasa. Saudara, kalau saudara tahu Pak Samuel itu tiap hari saudara di kamar ya. Di kamar saudara dia mimpin pujian kayak ada 1 juta orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita sembah Tuhan, terus nyanyi. Kami kakak-kakaknya sama papa mama lihat senyum aja. Lu ngapain sih? Dia bilang begini, saya menyiapkan diri kalau sekali waktu saya dipakai Tuhan. Saudara, dia bangun jam 4 pagi. Saudara, dia keluar rumah. Dia gak mau di dalam kamar, gak mau. Di dalam ruangan gak mau, keluar rumah. Karena dia percaya harus di open air. Saudara, dan dia mulai nyanyi sekeras-kerasnya. Kami ketawa. Kami berkata, tuh lihat. Ya, dia sedang menyembah Tuhan. Kami ketawa, kami semua tidur lagi. Dan jangan dianggap, jangan diharap kakak-kakaknya semua mendukung. Enggak, tiap hari dibully. Saudara, itu efek kalau adik paling kecil kan. Dalam rumah Tuhan juga begitu. Jadi kalau dibully itu kebahagiaan saudara. Kami bilang gini, udahlah suara fals, lu gagap lagi. Ya jangan berharap jadi MC. Wah, kami saudara kalau membuli bisa jahat banget. Ya lu tuh masih tunggu giliran. Ya, kami dulu kalau Tuhan mau pakai saya dulu. Saya bilang ya, gilirannya pasti panjang. Lu nomor 3. Saudara, banyaklah saudara bulian kami saudara. Tapi hari itu saudara, WL gak datang. Sekali lagi WL gak datang. Dan hujan gede, gak ada yang datang. Saudara, akhirnya terpaksa hari itu, saudara saya terpaksa main keyboard. Saudara, kami itu sebenarnya dibagi sama ayah kami. Saudara, kami wajib belajar itu keyboard. Saudara, jadi kami bertiga sebenarnya belajar keyboard. Saudara, tapi buat spesialisasinya sebenarnya ya. Saya dibagi keyboard, saudara Pak Daniel itu gitar, dan Pak Samuel itu drum. Tapi karena saya tuh benar-benar gak berbakat, gurunya yang nangis saudara. Ngelesin keyboard saya tuh gurunya yang nangis saudara. Karena gak bisa-bisa saudara. Tapi hari itu saudara hujan gede. Saudara, dan terpaksa lah saudara. Gak ada yang datang, pemain musik gak bisa datang. WL gak bisa datang. Saudara, dan akhirnya papa saya bilang begini. Kamu main keyboard? Ya. Saudara, dan kemudian adik saya Pak Daniel main gitar. Dan lebih baik drum yang gak ada. Ya, jadi dia bilang, Sam kamu jadi WL. Saudara, dan hari itu kami gak bisa pungkiri. Dia cuma nyanyi 1 lagu di awal.
Saudara, itu hadirat Tuhan seperti bergulung menerpa. Saudara, tiba-tiba orang paling belakang sudah mulai rebah, bam, tidak ada tangan yang menumpangi. Saudara, kemudian terus dari belakang masuk ke depan. Saudara, dan terus dia berlaga udah kayak orang KKR, ada jutaan orang. Walaupun hari itu cuma ada 100 orang, dia udah jualan kiri kanan. Sudah bilang, ayo angkat Tuhan, sembah Tuhan, udah kayak KKR, saudara. Usia 13 tahun. Dan sejak hari itu, dia jadi WL. Sampai saudara di usia 17 tahun tidak ada bantuan 1 sen pun dari ayah saya. Dia buat KKR pertama di Gelora, saudara, Gelora Saparua. Gelora Saparua, saudara, di Bandung, yang muat buat 30.000 orang. Saudara, dan itu anak memang keren banget, belum pernah saya lihat begitu. Saudara, itu semua anak SD, SMA sampai universitas, itu umur 17. Saudara, itu WL-nya pakai mic wireless, naik apa coba, naik motor besar. Saudara, jadi masuknya itu gaya banget, Leo aja kalah tengil sama dia. Kalah gaya, saudara ya. Saudara bayangin, saudara, di lapangan KKR, masuknya saudara ya, ada yang bawa motor gede, dia berdiri bawa mic, saudara. Halo, itu semua histeris, nggak tahu karena dia ganteng, nggak tahu karena gaya, nggak tahu karena urapan. Satu gelora, saudara. Itu tepuk tangannya udah kayak, saudara, kayak bintang rock and roll masuk gitu, saudara. Sampai begitu, saudara. Saya ini kakaknya, saya nggak dikasih bagian apapun. Bayangin, saudara, nyebelin nggak? Saya khotbah nggak boleh, ya. Saudara main musik apalagi katanya jelek, nyanyi juga nggak boleh. Jadi hari itu saya duduk di panggung dengan melihat adik saya dan bilang gini, saudara, saya bilang nyebelin banget nih anak ya, tengil banget. Nyebelinnya dalam arti kata, saudara, seneng betul. Ya, saya senang banget sih sama adik saya bergaya seperti itu. Dan saya cuma mau bilang hari ini, walaupun sesudah itu ujian datang, sesudah itu dia mengalami banyak terpaan dan dia sempat mundur dan kecewa dengan Tuhan. Saudara, hari ini saya mau berkata, di rumah Tuhan, di rumah Tuhan ada begitu banyak. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan yang menikmati? Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang mempersiapkan? Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak tahu bertahun-tahun engkau berkata, saya akan tetap duduk. Saya akan di rumah doa jam 4 pagi. Saya akan jadi pemimpin pujian terhebat. Dan saya akan mempersiapkan kapanpun tiba-tiba tangan Tuhan menunjuk saudara. Tiba-tiba saudara muncul karena Tuhan melihat apa yang di dalam, bukan yang dilihat manusia. Di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan. Saudara, mari kita lihat yang selanjutnya, yang ketiga. Saudara, bagaimana saudara bisa menikmati kemenangan? Saudara, dikatakan, dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkan, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya 185.000. Saudara, keren gak saudara? 185.000 saudara. Saudara, dalam perkemahan Asyur dalam semalam. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Hari ini saudara, kita mungkin punya banyak musuh. Orang-orang yang menentang firman Tuhan. Saudara, mereka yang merencanakan untuk saudara dunia ini bangkrut. Saudara, mereka yang merencanakan saudara untuk tidak ada gereja sama sekali. Antikris. Tapi menurut saya gak sampai 185.000 lah ya. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh berdoa, tiba-tiba saudara, mereka semuanya check out. Saudara. Loh, ini sudah ditulis. Dalam semalam
185.000. Saudara, dan kalau saudara mau tahu sejarah, hari di mana ada seorang saudara kaisar atau saudara diktator daripada Rusia ingin menghabisi orang Yahudi, malam itu dia kena serangan jantung. Saudara, hari di mana ada seorang saudara yang ingin menghabisi saudara bangsa Israel di zaman saudara Perang Dunia Pertama. Saudara, orang itu pada waktu didoakan pagi-pagi saudara mati kecelakaan. Saudara, Tuhan sudah pernah bekerja, tapi baru satu-satu. Ini waktunya. Tuhan bilang satu-satu kelamaan. Ya, kalian butuh berdoa dengan sepakat. Supaya seluruh antikris, seluruh rencana yang jahat, semua yang ingin saudara menghabisi bangsa, tiba-tiba saudara check out, saudara ya. Saudara percayalah, nggak nyampe 185.000. Dan Tuhan bilang, nih kalau saya guyonnya Tuhan ya, ini batasku ya 185.000. Jadi minta aja berapa? Minta aja berapa? Saya berdoa saudara menangkap. Tapi syaratnya bukan karena kita sakit hati. Bukan karena mertua kita nyebelin. Bukan karena kita gak jadi pacar ditolak, bukan. Tapi persoalannya harus karena aku. Dan karena urusan Daud, artinya apa? Pemerintahan Tuhan. Kerajaan Tuhan. Hari ini apakah hidup kita ini karena Tuhan? Digerakkan karena Tuhan. Yang kita kerjakan urusan kerajaan Allah. Atau hidup kita ini soal makan, soal minum. Apakah hidup kita ini soal, saudara? Ya, apapun yang kita mau. Atau hidup ini soal Tuhan. Tadi malam saya lihat satu cuplikan. Saya cukup geli sih lihatnya. Saudara, ada seorang narapidana, saudara. Dan dia dibutuhkan karena dia bisa berbahasa Rusia dan dia memang orang Rusia. Saudara, jadi saudara, dia dibutuhkan saudara untuk ke Rusia, untuk nyamar dan untuk jadi pengusaha. Ini benar-benar saudara kejadiannya. Dipilih saudara oleh agen rahasia. Saudara untuk nyamar masuk ke Rusia. Mendadak saudara. Dia pakai baju, ini seorang narapidana, hukumannya 15 tahun, saudara. Tapi karena pemerintah butuh, karena Tuhan butuh, tiba-tiba dia dibawa saudara ya, pergi yang jasnya, bajunya dari tempat narapidana. Satu saudara, 2.000 US dollar. Nah ini polisi sama agen rahasia yang nganter dia belanja saudara. Ngomong begini, satu jasmu aja bisa buat hidup saya setahun. Saudara, dia bayangin. Dia bilang satu jasmu aja. Ya, saya nggak tahu lah berapa ribu dolar itu. Dengan semua pernak-perniknya, dia bilang bisa buat gaji aku setahun. Dia bilang begini, saya nih ngabdi sama negara 20 tahun. Nggak pernah dapat satu dari jasmu. Terus dia bilang gini, kamu tahu, kamu akan tidur di hotel yang seumur hidup sampai saya mati, saya nggak akan pernah bisa tidur di sana. Saudara, dan dia bilang makananmu, saudara dia akan pesan makanan segala macam dan bawa mobil. Dia bilang itu ya, dia bilang gaji daripada mungkin 1.000 ya. Daripada agen rahasia dan polisi biasa. Terus saudara, ini narapidananya kurang ajar memang. Pokoknya nyebelin banget. Ini wawancara loh saudara. Tapi flashback ya, pengalamannya yang dulu saudara. Dan dia sekarang sudah lepas. Saudara, dia ngomong begini, bukan buat saya, ini kebutuhan negara. Ini kan urusan negara. Bukan urusan saya. Saudara,
Dia jawab begitu, kalau dimaki-makinya ngantar nyebelin banget kayak saudara. Bayangin ya saudara, yang ngantar pakai baju jelek seragam yang biasa panas, saudara narapidana. Dari sepatu lancip, istilah mereka dia sampai kasar gitu, sepatu lancipmu aja ya, itu bisa buat nyekolahin anak saya, katanya saudara. Saudara, dan dia selalu jawab cuma begini, jangan iri. Saya cuma melakukan kepentingan negara. Saudara, kalau ada yang bawel dia jawab gini, kepentingan negara. Ini bukan kepentingan saya. Adapun saya yang dipilih, ya itu kebetulan katanya ya. Tapi ini kepentingan negara. Kepentingan negara. Saudara, kalau engkau bisa melakukan kepentingan negara, fasilitas no limit turun dalam hidupmu. Tuhan bilang, oke, pergi ke Belarus, pergi ke Kyrgyzstan, pergi ke Afghanistan, kepentingan negara, no limit, pakai. Saudara, kemarin Pak Har ngomong dengan luar biasa. Saudara, dia pergi saudara ke Ukraina. Saudara, sebenarnya itu pengeluarannya sangat banyak. Karena butuh pesawat dari sana mahal banget. Dan sebagainya lah, banyak hal lah yang mahal banget. Saudara, dan dia cuma bilang gini, Tuhan, saya mau pergi, ini kepentinganmu, kepentingan negara. Saudara, bayangin temennya orang agama Hindu loh. Temennya agama Hindu kasih 4.500 US dollar. Dan dia bilang begini, gak tahu kenapa ya, gue udah lama banget ditolong kamu dan sekarang ini pakai aja. Sampai dia bilang, kalau kepentingan kerajaan surga, orang apa, agama apapun harus ikut. Kepentingan negara. Orang marah di luar. Ngomongnya begini, puiin, ya buang-buang uang. Saudara, beberapa dari saudara yang tidak mengerti ngomong begini, kenapa gaji saya gak naik-naik, tapi bisa pergi ke luar negeri? Sorry ya, kepentingan negara. Jadi kalau saudara mau menikmati, ya lakukan kepentingan apa? Negara. Saudara, hari itu Pak Ginting, saudara, saya minta bikin retret. Saudara, dan beliau ini ajaib, bikin retret, sewa hotel the best. Semua pendeta dikasih, saudara. Hotel yang terbaik, makan yang terbaik, buffet, saudara ya. Pokoknya semua yang terbaik. Saudara, dan beliau ada orangnya di belakang. Gak tahu dari siapa, malam-malam. Sampai orang bilang begini, Pak, saya mau ketemu, udah malam. Betul ya Pak? Di belakang. Dan orangnya bawa satu kantong. Bapak berpikir isinya adalah vitamin. Ternyata waktu dibuka isinya uang tunai. Betul ya Pak? Tuh, di belakang orangnya. Saudara, kenapa saya sering menyebut nama? Karena saya mau saudara bisa ngecek kebenarannya. Saudara, ini real. Saudara, ada orang ngasih di kantong. Dan itu cukup untuk semua kebutuhan. Betul ya Pak? Saudara, cukup. Kenapa? Kepentingan negara. Dan banyak orang iri dan marah seperti polisi itu. Gila ya. Lu tidur di hotel dan gua ngabdi nih 20 tahun. Dia senyum aja. Ya lu ngabdi rutinitas, gua akan jalan karena kepentingan negara. Bisakah saudara bergerak atas kepentingan negara? Maka saudara akan lihat kau menikmati segala sesuatu. Karena aku, kata Tuhan. Karena kerajaanku. Karena orang-orang pilihanku. Sekali waktu Tuhan akan berkata sama mereka yang mengejar Tuhan, melakukan tepat yang Tuhan mau. Jangan singgung dia. Karena dia melakukan semua kehendakku pada zamannya. Maka saudara sama seperti Daud. Saya berdoa.
Jangan lakukan apapun karena rutinitas. Tapi lakukan dalam ketepatan. Kalau saudara jadi guru dan saudara melakukan setiap anak dengan ketepatan, maka saudara tiba-tiba akan mendapat fasilitas utusan khusus. Kalau saudara seorang penjaga rumah Shalom dan saudara tiba-tiba memulihkan satu demi satu anak-anak Tuhan, maka Tuhan akan berkata, dia lakukan apa yang aku suka. Tiba-tiba Tuhan bilang, karena kepentinganku, karena kepentingan kerajaan surga, maka dia aku naikkan. Menikmati adalah pada waktu hidupmu melakukan karena Tuhan dan kepentingan kerajaan surga. Saudara, sejujurnya Mahanaim itu no limit, saudara. Benar-benar seperti yang kita nyanyikan. Saudara, pada waktu saudara hari-hari di mana pandemi kita bagi sembako no limit. Kita pergi saudara ke seluruh negara no limit. Kita pergi ke provinsi no limit. Saudara, kita retret. Kita butuh 2M cuma buat retret. Datang. Kenapa no limit? Dan hari ini Tuhan berkata sekali lagi. Kuasai 34 provinsi. Itu warisanmu. Berapapun yang kau butuhkan, no limit. Kuasai, duduki, ambil, kerjakan, angkat. Supaya itu menjadi sebuah kemuliaan. Saudara, saya akan tutup yang terakhir. Saudara, saya mau tutup supaya saudara mengerti ini di jasmani, gak cuma di roh. Ulangan 6 ayat 10 dan 11. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan. Sudah, kita ada di Indonesia yang dijanjikan. Dan memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik. Sudah, Tuhan sudah berikan provinsi dan kota, bahkan desa, semuanya buat kita. Saudara, dan Tuhan berkata, yang tidak kau dirikan, orang fasik mereka yang mendirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai barang yang baik. Ini yang Tuhan janjiin loh. Yang tidak usah kamu isi. Sumur-sumur yang tidak usah kamu gali. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak usah kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Saudara, kita sambung dengan ayat yang lain. Tetapi ayatnya keren. Bergembiralah karena Tuhan. Maka ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, hari ini saya berharap setiap saudara ya, saudara-saudara akan lihat begini ya. Wow, ada kebun kemiri, ada kebun kopi, ada kebun pisang. Semua punya saya tinggal kelola. Ingat tadi cerita warisan anggur, amin. Dan tiba-tiba engkau akan menjadi konglomerat baru. Coba tangkap itu. Saudara harus pergi ke daerah dan lihat. Wih, gudang segede gini kok kosong. Gereja segede gini kok kosong. Wala. Ini ada gedung bioskop kok kosong. Take over. Dan saudara akan menjadi orang yang menyelesaikan buat Tuhan. Saudara harus pergi ke provinsi dan lihat. Ya ampun, ada 1000 anak muda. Nggak ngapa-ngapain. Saudara dan saudara bilang, saya akan latih jadi pasukan terhebat yang menyelesaikan rencana Tuhan. Saudara harus pergi, saudara, ke daerah-daerah dan berkata, aduh ini anak kecil-kecil, kenapa keleleran dengan kumis. Saudara, kumisnya bukan kumis apa, tapi umbel atau saudara itu ya. Saudara dan Tuhan, saudara bilang ini nggak bisa, ini nggak bisa. Saya harus urusin mereka. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, urusan negara nak, kamu butuh apa? Butuh sekolah Tuhan, bangun. Urusan apa lagi? Tuhan butuh panti asuhan, bangun. Urusan kerajaan surga. Tuhan bilang, kamu butuh apa lagi nak? Butuh Tuhan buat makan. Itu tuh ladang-ladang padi, take over sekalian. Urusan negara. Saya berdoa, tangkap spirit itu. Dan saudara akan lihat seluruh Indonesia
akan bertekuk lutut dan menyembah Yesus Tuhan. Karena mereka semua akan menjadi makmur. Semua akan diberkati. Semua akan diubahkan. Semua akan menjadi pasukan. Semua akan menjadi, saudara, orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan. Sekali lagi, mari percaya. Saudara, dikatakan bergembiralah. Saudara, kalau saudara pergi sudah berkata, aduh ini beban, aduh ini gak bisa, saudara gak akan menikmati. Saudara harus berkata seperti tadi, Papa ini warisan, saya tidak akan membiarkan warisan ini biasa-biasa saja. Ini akan mendunia. Saudara sama seperti anak tadi. Saudara dia nangis dan berkata, Mama berkati aku. Kalau aku tidak bisa menjadikan 10 kali lebih besar, aku anak durhaka. Saudara, di dalam ini yang ada sukacita. Yang ada, saudara, luapan, saudara, passion dan cinta. Saya berdoa, saudara melihatnya seperti itu. Maka saudara akan sungguh-sungguh menikmati. Dan Tuhan berkata, aku akan memberikan apapun yang diingini. Sayang, saudara, ada satu kalimat di dalam Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Ini Yesus. Kalau Yesus yang konsen, berarti bahaya. Kalau buin yang konsen gak apa-apa. Karena gak bahaya. Belum tentu. Tapi kalau Yesus yang konsen, Yesus yang khawatir. Loh, Yesus bisa khawatir. Yesus bisa takut. Sampai dia berkata, kalau aku datang, adakah iman? Tapi hari ini, saya mau saudara semua pergi. Saudara semua mewarisi. Saudara semua ada di sini. Bukan orang-orang yang kehilangan iman. Tapi orang-orang yang memiliki lompatan-lompatan iman. Saudara akan masuk dalam sebuah dimensi. Dimensi terhebat di zaman ini. Di mana semua janji menjadi kenyataan. Imanmu akan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saya berdoa, mari tangkap ini. Mari tangkap ini. Mari bangkit berdiri.